Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasilkan. Ya. Baiklah anak-anak, assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai, baiklah, ketua kelas, tolong ibu pimpin doanya. Ayo, Nanang. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Nanang sebagai ketua kelas sudah menyiapkan. Kepada anak-anak ibu, apa kabar? Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana? Apakah sudah sarapan? Belum, Bu. Belum? Kenapa Nanang belum sarapan? Nggak enak sarapan pagi, Bu. Tidak boleh ya Nanang. Sarapan itu sangat diperlukan sekali karena kita kan mau belajar. Jadi kalau misalnya kita tidak sarapan, maka pembelajaran yang akan kita lalui nanti tidak akan bisa dilalui dengan semangat ya Nanang ya. Mulai dari besok biasakan sarapan ya Nak ya. Ya, Bu. Nah, jadi tidak ada yang tidak sarapan lagi. Kita semua harus sarapan ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini Nak? Akmal, Bu. Kenapa dengan Akmal? Ya, masih jaga ibunya di rumah sakit. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan Ibu Akmal semoga lekas sembuh, ya. Kemudian bisa seperti sedia kala. Oke, nah sebelum kita memulai, Ibu akan share dulu. Nah, apakah sudah kelihatan PowerPoint yang akan Ibu share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kita mulai dengan bismillah. Nah, sudah siap untuk belajar, Nak? Allah siap, Bu. Ya, insya Allah siap ya, tetap semangat. Oke. Nah, kemarin waktu kamu di kelas 10, kalau tidak salah itu sama Pak Sarif ya. Pak Sarif itu sudah mengajarkan tentang elektrolit, larutan. Nah, kemudian juga Pak Sarif juga sudah melakukan praktikum. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian coba kamu perhatikan gambar Ibu di depan. Ini adalah apa Nak? Alat uji larutan elektrolit, Bu. Iya, siapa yang masih ingat waktu ketika Pak Sarif mengajar kemarin waktu di kelas 10. Nah, di sini ada larutan asam cuka ya yang diuji. Nah, kemudian ingatkah kamu tentang asam cuka? Apakah dia termasuk ke dalam larutan elektrolit? Termasuk, Bu. Termasuk. Ya, nah sebelumnya siapa yang tahu apa ini maksud dengan larutan elektrolit? Coba, Ibu ingin tahu apakah Anda semua masih ingat pelajaran yang kelas 10? Saya, Bu. Ya, coba Nanang, silahkan. Larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Iya, bagus sekali ya. Bagus, berarti ingatan Nanang masih ingat walaupun sudah setahun yang lalu.
Oke, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, itu contohnya. Siapa coba? Nah, Ibu, siapa yang bisa memberikan contohnya? Ayo, siapa? Coba, Dista. Ya, coba contohnya larutan elektrolit apa? Waktu kelas 10 sudah diajarkan sama Pak Sarip kan? Larutan garam, Bu. Apa, Nak? Larutan garam. Iya, larutan garam. Apa lagi? Selain larutan garam. Asam sulfat, Bu. Ya, asam sulfat. Benar, kalsium ya. Nah, ada kata-kata asam. Ya, ada kata-kata asam pada asam sulfat. Nah, jadi untuk itu hari ini kita akan apakah keterkaitannya dengan materi hari ini. Ya, sebelumnya Ibu juga akan memberikan motivasi. Apakah kamu pernah menderita sakit mah, Nak? Siapa di kelas ini yang pernah sakit mah? Ayo. Ini Ayo, gara-gara Bu. nggak makan. Hah? Ayo, Bu. Kalsum, benar. Tadi pagi udah sarapan? Belum, Bu. Itu adalah salah satu penyebabnya ya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu sakit mah, Nak? Sakit, Bu. Pusing, sakit ininya. Ulu Iya, hati, pasti. kemudian sakit kepala. Iya, pastinya sangat sakit. Iya, pastinya sangat sakit ya. Iya, Bu. Kemudian tahu nggak apa yang terjadi dengan kondisi badan kamu saat itu? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu? Apakah teman-teman yang lain tahu? Apakah yang terjadi dengan kita saat kita mendapatkan sakit mah? Coba. Karena Coba. namanya asam lambung, berarti mungkin lambungnya asam ya, Bu? Gimana? Iya, ya. Jadi mungkin pernah berobat ya di dokter. Nah, katanya kalau misalnya kita sakit mah itu terjadi ketika kadar asam lambung kita meningkat ya. Nah, jika Kasum pernah merasakannya pasti sangat sakit ya. Nah, untuk menetralkannya, maka kita akan mempelajari tentang asam basa ya, Nak ya. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini ya itu adalah melalui model pembelajaran kamu dapat menganalisis konsep dari asam dan basa itu sendiri dengan tepat ya, Nak ya. Nah, kemudian Ananda Ibu semua coba silahkan amati gambar yang Ibu tayangkan di depan. Nah, coba dilihat gambar apakah ini? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Gambar apakah ini, Nak? Gambar bayi makan lemon. Makan lemon kecut. Iya, lucu sekali ya bayinya ya. Gambar Gambar bayi ya, yang coba. sedang pakai sampo. Gambar bayi yang sedang pakai sampo. Kemudian yang pertama adalah gambar bayi yang lagi makan apa itu? Jeruk, lemon. Iya, nah Bu. kelihatan Lemon. coba lihat ekspresinya seperti apa itu. Seperti kemasaman, kekejutan gitu, Bu. Iya, kecut ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba Ananda perhatikan di sini. Siapa yang bisa setelah Ananda mengamati gambar. Gambar satu adalah gambar apa itu, Nak? Gambar seorang Anak yang makan anak lemon. Iya. Lemon. Nah, kemudian Lemon. coba Suarni, mana Suarni? Ibu nggak dengar suara Suarni nih. Warni izin, Bu, ke Izin dia, toilet. Bu. Masya Allah, izin ke toilet ya. Ke toilet udah 10 menit masih di toilet. Nggak tahu, Bu. Mungkin singgah di kantin juga mungkin, Bu. Perut mungkin, Bu. Nanti kita coba tanya ya kenapa dia izin kita 10 menit. Coba dulu. Ratih, mana Ratih?
Hadir Rati? Hadir Bu, lagi nggak enak badan saya Bu. Masya Allah, kenapa nih anak ibu? Ada yang nggak enak badan, ada yang Kurang sakit istirahat saya, Bu. perut. Pusing Masya jadinya, Bu. Allah, dijaga kesehatannya nak ya. Ya Bu. Oke, nah sekarang ibu tawarkan lah, sebelum ibu tunjuk yang lain, coba anak ibu menjawab ini. Apa kira-kira ya? Yang pertama yang A, gambar 1 itu adalah gambar anak yang sedang memakan jeruk. Kemudian rasa yang dihasilkan oleh gambar tersebut adalah coba siapa yang bisa? Bisa Bu. Ya. Nah, Gambar 1 adalah gambar anak yang sedang makan lemon. Rasa yang dihasilkan adalah rasa masam. Jadi gambar tersebut adalah contoh dari asam. Begitu Bu. ya, terus Contoh lain dari reaksi di atas, reaksi apa Bu? oh Masya Allah, ini salah apa kemarinnya, bukan reaksi. Contoh lain dari peristiwa asam yang lain. Ya, contohnya yang lain apa ya? Contoh lain seperti jeruk saya nipis. makan bakso pakai cuka Bu. Iya, rasanya gimana? Rasanya sangat masam Bu. Sangat masam. Bagus sekali ya Dista ya. Kasih aplaus dulu buat Dista ya nak ya. Nanti ibu tambahkan nilainya nih, nilai plus plus plus. Oke. Kemudian yang gambar B, siapa bisa? Yuk. Jadi di sini ibu menilainya bukan hanya menilai apa namanya, menilai kamu mengerjakan LKPD saja, tetapi ketika keaktifan juga akan nanti ibu nilai. Oke, siapa lagi nak? Ayo. Yang gambar 2. Gambar 2 adalah gambar. Oke, Pak Nanang, silakan. Gambar 2 itu bayi sedang mandi Bu, pakai sampo. Ya. Kalau rasanya itu lebih cenderung ke pahit Bu. Ya. Apakah Nanang pernah mencoba rasa sabun itu, nak? Nggak pernah mencoba, cuman kadang terasa nempel di bibir, jadi nggak sengaja terasa rasanya pahit Bu. Oh, begitu. Masya Allah. Iya. Terus, kemudian lanjut. Nah, dari rasa pahit tersebut, menurut pendapat saya, itu contoh dari basah. Ya, contoh dari bahasa. Oke. Kemudian, bisakah Nanang menyebutkan yang lainnya seperti arahan gambar tersebut? Kalau rasa-rasa pahit, apa itu kira-kira? Contoh yang lainnya? Kalau contoh yang lainnya, mungkin sabun Bu, sabun mandi. Sabun mandi ya. Nanang pernah sakit nggak? Ya pernah lah Bu. Pernah kan? Kita pernah sakit. Iya. Kemudian pernah makan obat nggak? Pernah Bu. Nah, jadi rasa obat itu apa? Obat itu pahit. Ya, itu juga termasuk salah satunya. Oke, nah setelah Ibu memberikan stimulus, coba Ananda silahkan duduk berkelompok ya nak ya. Nah, Ibu bagi dalam waktu 1 menit kelompok yang kemarin ya. Karena Ibu sudah melalui WA, itu Ibu sudah memberikan nama-nama kelompoknya. Jadi Ibu kasih waktu selama 2 menit dalam berkelompok. Nah, jadi silahkan ya nak ya. Oke, Ibu tunggu. Kemudian Ibu juga coba Nanang bantu Ibu bagikan LKPD-nya, nanti akan kita diskusikan secara bersama. Ya Bu. Ya. Nah, apakah sudah bentuk kelompok? Apakah sudah rapi? Sudah ya. Nah, Ibu lihat di sini yang paling cepat dalam pembentukan kelompoknya rapi itu adalah kelompok Dista ya. Nah, belum lagi 2 menit dia sudah dalam berkelompok, sudah duduk dengan rapi ya. Ya nak ya. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok Dista.
Nah, di sini tadi Ibu sudah menayangkan gambar dan juga Ananda sudah berusaha untuk mengisi. Ya. Nah, dari gambar yang tadi sudah ditayangkan, silahkan Ananda identifikasi masalah. Apa masalah yang muncul? Apa masalah yang muncul dari gambar-gambar yang sudah diberikan? Nah, ini sudah ada beberapa. Ibu contohkan seperti ini, ya, bagaimanakah ciri dari sifat asam dan basa, kemudian apa yang dimaksud dengan asam basa berdasarkan teori Arrhenius. Nah, kemudian yang poin ketiga dan poin 4 sampai 5 dan seterusnya itu silahkan Ananda cari secara berdiskusi, ya, Nak, ya. Nah, setelah Ananda cari identifikasi masalah, kemudian nanti Ananda jawab pertanyaannya di pengumpulan data. Nah, di sini Anda bisa mencari dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari internet, ya, dan kemudian nanti Anda juga mengisi titik-titik yang ada pada pengumpulan data. Oke, nah Ibu kasih waktu sekitar 40 menit. Apakah terlalu lama 40 menit? Ya, kita coba ya. Dalam waktu 40 menit, silahkan Ananda cari dari berbagai sumber, kemudian literatur yang ada. Oh ya, bahan ajar sudah Ibu kirimkan tadi malam di WA Group. Apakah sudah dibaca Ananda Ibu semua? Belum, Bu. Belum. Nah, fungsi dari Ibu mengirimkan bahan ajar di WA sebelum kamu masuk, kamu sudah, Ananda Ibu semua sudah membacanya terlebih dahulu. Jadi ketika Ibu mengajar, apa yang Ibu ajarkan itu rasanya mungkin akan menyambung. Nah, itu tujuan Ibu adalah mengirimkan materi atau bahan ajar melalui WA Group. Oke. Nah, silahkan ya Ibu tunggu waktunya sekitar 40 menit. Nah, silahkan diselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanya. Ini juga ada pengolahan data. Oke, silahkan ya, 40 menit Ibu. Ibu akan berkeliling nih, melihat kamu dari kelompok ke kelompok. Mana tahu ada yang bertanya, ada yang tidak paham dari pengisian dari LKPD yang sudah diberikan. Oke, sudah 40 menit. Sudah 40 menit berlalu. Apakah sudah selesai anak-anak Ibu semua? Apakah sudah selesai dalam pengisian LKPD dari pengumpulan data, kemudian ada di pengolahan data? Ya. Belum selesai semua, Bu. Belum selesai semua. Oke, Bu kasih Ya, Bu. waktu 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Apakah Suwarni tadi sudah masuk, Nak? Karena sudah lewat dari 10 menit nih. Suwarni, ada Suwarni? Belum, Bu. Belum. Masya Allah. Mungkin diare dia, Bu. Ya, apa yang kita makan itu harus kita lihat. Tidak boleh kita makan sembarang-sembarangan, jajan sembarang-sembarangan. Ya, kemudian makan dari rumah, makan nasi. Jangan karena malas nggak mau sarapan. Ibaratnya kemudian masuk angin. Ya, Nana? Oke. Iya, Bu. Ibu rasa sudah selesai semua. Ya. Nah, dari pengolahan data ya,
pengolahan data, kemudian nanti kita isi ini, ya. Nah, kita masuk ke verifikasi, ya. Nah, setelah kamu Ananda isi pengolahan data atau pengumpulan data tadi, nah silahkan diverifikasi siapa yang bisa, ayo kelompok mana yang bisa untuk menyajikan yang sudah dicari dari berbagai sumber. Siapa yang bisa menemukan bukti bahwa berdasarkan teori asam basa. Ayo, siapa? Bisa. Karena keaktifan, ya, karena keaktifan Ananda nanti di kelas itu ada poin-poinnya juga. Ya, kelompok siapa yang bisa, yuk? Kelompok saya, Bu. Ya, bisa, bagus. Silahkan, nak. Dari hasil diskusi kami menemukan perbedaan asam dan basa menurut 3 teori. Teori pertama adalah teori Arrhenius, di mana asam menurut Arrhenius jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H positif. Sedangkan basa jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H negatif. Terus teori kedua menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies atau zat yang mampu menyumbangkan proton atau ion H+. Sedangkan basa adalah spesies atau zat yang menerima proton atau H+. Teori yang terakhir yaitu teori Lewis, ini berdasarkan transfer dari elektron. Kalau asam adalah senyawa atau ion yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah yang menyumbangkan pasangan elektron bebas. Begitu, Bu, apakah benar? Pintar sekali, Masya Allah, ya. Benar sekali ya yang dibilang oleh Dista. Nah, kemudian Ibu ingin juga mendengar pendapat dari yang lain ya, nak ya. Coba kelompok lain, siapa yang bisa? Siapa yang mau ini menjawab teori asam basa menurut para ahli? Ayo, siapa, nak? Selain kelompok Dista. Kelompok saya, Bu. Kelompok Nana. Ya, silakan ketua kelas. Eh, Kasih semangat ya. Semangat, Bu. Ya, semangat. Hasil diskusi saya hampir sama, Bu, dengan hasil diskusi dari kelompok Dista. Karena berdasarkan dari literatur, kemudian dari bahan ajar yang Ibu beri, kemudian untuk perbedaannya, kalau perbedaan asam basa menurut Arrhenius itu hanya untuk larutan dalam air, Bu. Sedangkan Bronsted-Lowry itu lebih menjelaskan ke kation dan anionnya. Sehingga teori asam Bronsted-Lowry itu menurut kelompok kami itu lebih mengembangkan dari teori asam basa menurut Arrhenius. Itu mungkin tambahan dari kelompok saya, Bu. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Benar sekali ya, Nanang ya. Bahwa yang dijawab oleh kelompok Dista sama Nanang itu sama ya, Naya, arahnya ya. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok Dista dan kelompok Nanang. Ya, karena di sini keaktifan Ananda semua itu pasti ada nilainya, ya. Oke, kemudian dari pelajaran yang kita pelajari tadi, ya dapat disimpulkan bahwa adakah Ananda Ibu yang bisa menyimpulkan apa materi hari ini? Ayo kelompok Kalsum. Kelompok yang belum ada yang aktif ya, Nak ya. Coba kelompok Kalsum. Apa yang bisa dapat kita simpulkan dari materi hari ini?
Jadi ada 3 konsep asam basa, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Teori asam basa Arrhenius yaitu jika asam, jika dia dilarutkan dalam air dan menghasilkan ion H+, sementara senyawa basa ketika dia dilarutkan dalam air, dia menghasilkan ion OH-. Kemudian untuk Bronsted-Lowry ada akseptor proton dan donor. Dan untuk Lewis, Bu, saya belum paham, Bu. Ya, oke. Terima kasih Kalsum sudah mau berusaha untuk menjawabnya ya, walaupun tidak sempurna. Oke, ada anak ibu yang bisa menyempurnakan apa kesimpulan dari teman kita itu Kalsum? Coba. Sarip ada, Sarip? Sarip ada, nak? Izin tadi Bu, ke toilet Bu. Izin ke toilet ya. Oke. Kemudian ST ada ST, kelompok ST. Izin juga. Ayo kelompok ST. Ada. Oke. Coba tadi sudah disimpulkan oleh teman kamu yaitu Kalsum. Teori pertama sudah berdasarkan Arrhenius, kemudian berdasarkan Bronsted-Lowry, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, bisakah Esti menyimpulkan? Teori asam basa menurut Lewis ya, Bu. Iya, betul. Kalau teori asam basa menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basanya adalah donor atau pemberi pasangan elektron, Bu. Iya, benar sekali. Sudah betul, Ya. Bu? Iya, aplaus dulu buat kelompok ST. Nah, kemudian setelah kita menyimpulkan, ya, Ibu akan memberikan penguatan. Ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint yang Ibu tampilkan sebelumnya. Nah, di sini konsep dari asam basa itu ya berdasarkan teori itu ada asam basa Arrhenius. Nah, ini yang pertama adalah asam adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, di sini Anda sudah melihat contohnya ya. Contohnya ini adalah H2SO4 itu menghasilkan 2H+. Nah, ini H+ inilah yang dilepaskan. Oke. Kemudian yang basa menurut Arrhenius itu adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- ya. Nah, contohnya itu adalah CaOH 2 kali. Nah, ini menghasilkan ion hidroksida. Ya. Kemudian teori yang kedua itu adalah asam basa Bronsted-Lowry. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kamu yaitu Kalsum, Nanang, ya. Nah, di sini asam Bronsted-Lowry itu adalah pendonor ion H+. Nah, di sini memberikan proton. Nah, sedangkan basa itu adalah akseptor ion OH-. Yaitu menerima proton. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Nah, ini berdasarkan asam basa Lewis. Nah, menurut Lewis, asam itu adalah yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Nah, sedangkan basa itu adalah sebagai memberi pasangan elektron, ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, asam H+, nah itu menerima elektron, ya. Kemudian
kemudian tadi setelah diskusi ya ada beberapa kelompok yang bagus ya. Ibu akan memberikan penghargaan nanti akan Ibu bagikan bagi kelompok yang aktif hari ini yaitu kelompok Dista ya. Kasih aplaus dulu kelompok Dista. Nah, nanti Ibu akan memberikan pena ya nak ya, pena kepada anak Ibu yang sudah aktif dalam kelompoknya dan sudah memberikan atau mengapakan jawaban dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, nah sebelumnya ada pertanyaan lagi? Aku rasa cukup ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya, nanti juga akan Ibu berikan materi itu di bahan ajar melalui WA. Jangan lupa dibaca lagi sebelum kita masuk untuk esok harinya. Ya nak ya? Jangan lupa dibaca ya materi berikutnya yaitu tentang kekuatan asam basa. Ya nak? Ya, Bu. Nah, oke, terima kasih. Nah, kemudian Ibu, sebelum kita menutup, Ibu akan mengadakan evaluasi. Itu sudah Ibu kirimkan melalui WA Group, link ya. Link, silahkan Ananda kerjakan selama 2 menit. Silahkan dikerjakan selama 2 menit. Ini menunjukkan apakah Ananda bisa atau paham dengan materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini ya. Silakan dibuka link Google yang sudah Ibu berikan melalui WA Group. Ibu tunggu dalam waktu 2 menit. Ya, oke, sudah berlalu 2 menit. Cukup hari ini pelajaran kita, materi kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini berkah, kemudian masuk ya, bisa dipelajari dengan baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa sekali lagi Ibu bilang sebelum sekolah itu sarapan dulu, makan dulu ya nak ya. Supaya apa yang kita pelajari dapat diserap dengan baik. Oke, walaupun hari kita masuk sudah siang, tetapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Walaupun sudah siang, semangat pagi. Nah, seperti itu. Ya nak ya, Lisa? Oke, kita ulangi. Semangat pagi. Coba. Semangat pagi. Ya, walaupun Pagi. siang, walaupun siang hari, sore hari, malam hari, tetapi semangatnya tetap semangat pagi ya. Bagaimana kita memulai aktivitas dengan baik. Oke, terima kasih kepada Ananda semua. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas pimpin dulu. Ayo, Nana. Ya Bu, baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam sama Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri ya nak ya. Terima kasih banyak. Oke, kita anggapan. Tapi Mary ini apa? Apa ceramah di masjid? Itu namanya doa kafaratul masjid, kafaratul setelah ceramah itu. Nah, Pak, biasanya kalau kita setelah mengakhiri Pak pembelajaran itu biasanya doa seperti itu. Itu doa setelah kita mendengarkan ceramah, iya. Doa sesudah belajar, Pak. Oke, kita lanjutkan. Silakan ditanggapi. Ya, mohon Bapak Ibu silakan menanggapi demi kebaikan saya.
Oke, silakan, silakan. Tak ada yang mau menanggapi? Sudah bagus, Pak. Udah bagus. Semua manusia itu pasti ada kekurangan. Oke. Bapak lihat definisi asam basa menurut Arrhenius. Mary ambil dari buku apa? Kok definisinya seperti itu? Asam adalah zat elektrolit yang dalam air menghasilkan ion H positif. Basa adalah zat elektrolit. Ada definisi itu pakai elektrolit ya? Definisi di mana? Tidak ada definisi elektrolit itu ya. Asam adalah zat yang dalam air menghasilkan ion positif. Basa adalah zat dalam air menghasilkan ion negatif OH-. Oh, berarti langsung aja ya Pak ya. Zat yang Langsung bisa tak ada dilarutkan dalam air, elektrolit. ya. Makanya kok kaget Bapak kok ada definisi baru pula. Mungkin ini tak diamati, ini tak nyimak nih kayaknya ini. Ya Pak, terima kasih banyak. Terus ke apa? Teori Lewis. Bapak lihat dari awal sampai sekarang ini. Contohnya NH3 tambah BF3. NH3 tambah H+. H2O tambah H+. Kayaknya tak punya contoh yang lain. Seakan-akan kita menghafal. Itu artinya kita menghafal. Tidak bisa mengembangkan. Padahal kita sudah tahu bahwa teori asam basa Lewis itu dasarnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Artinya apa? Ambillah contoh senyawa-senyawa kompleks itu semuanya adalah teori asam basa Lewis. Zn NH4 3 kali. NH3 4 kali. Zn2+ tambah NH3 menghasilkan ZnNH. Itu adalah Zn-nya adalah asam, NH3-nya adalah basa karena NH3 itu donor. Ag+ ditambah NH3. NH3 Zn ditambah Cl-. Itu semuanya menghasilkan senyawa-senyawa yang memenuhi aturan atau teori Lewis. Semua kompleks. Boleh Anda ambil sebagai contoh. Jadi seakan-akan kita menghafal aja yang di buku itu ada NH3 BF3, NH3 H+, H2O H+, cuma 3 itu, tak ada yang lain bisa dikembangkan. Padahal misalnya Al ditambah Cl bisa Cl- menghasilkan AlCl4-. Yang AlCl3-nya adalah ion, yang satunya lagi Cl1-nya lagi adalah kovalen koordinasi. Nah, itu jadi AlCl3-nya adalah asam, Cl-nya adalah basa. Jadi tidak harus kita hafal-hafal itu ke itu, Bapak lihat. Jadi sebagai guru harus mampu mengembangkan materi ya. Kita tidak menghafal, tapi bagaimana kita mampu mengembangkan materi yang ada di buku. Yang di buku tertulis NH3 H+, H2O H+, NH3 BF3 atau BCl3. Itu terus. Nah, padahal banyak ya. Semua senyawa kompleks Ag NH3 4 kali. Ag NH3 2 kali, Zn Cl4-2. Itu semuanya bisa kita jadikan sebagai asam basa Lewis. Ya. Jadi jangan dihafal lah ya. Oke, kita lanjut Akmal. Terima kasih kepada Bapak atas saran dan masukannya, juga kepada Pak Salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.